Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Uniati, Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah dan sedang saya laksanakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1, Paguyangan. Pada awalnya, keberagaman siswa dalam proses pembelajaran tidak begitu diperhatikan. Namun adanya pembelajaran berdiferensiasi menyadarkan kita pentingnya untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Praktik baik ini dilatar belakangi pentingnya penerapan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, kontekstual dengan beradaptasi teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sisi lain, saat ini sering ditemui beberapa siswa yang masih memiliki hasrat belajar yang rendah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game di handphone masing-masing. Pada kondisi ini, menjadi lebih baik apabila kesukaan siswa terhadap game dimanfaatkan sekaligus untuk belajar. Dengan memperhatikan keseluruhan kondisi tersebut, sebagai seorang pendidik, saya menawarkan pembelajaran dengan pendekatan tipek dan tempur berbantuan gamifikasi yang dilaksanakan secara manual maupun melalui aplikasi. Aspek teknologi informasi dalam praktik baik ini dikembangkan dalam bentuk buku digital atau perpaduan aplikasi Book Creator dan Canva for Education sampai pada produk Flipping Book yang dapat disajikan secara terpadu menggunakan aplikasi Google Sheet. Sedangkan berbantuan gamifikasi yang dimaksud adalah memasukkan elemen game dalam proses pembelajaran. Dengan tetap memperhatikan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, yang diintegrasikan melalui tahap dalam kegiatan inti pembelajaran yang disebut dengan istilah tempur. Tumbuhkan, telusuri, menganalisis, presentasikan, ulangi, dan rayakan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan beberapa kegiatan seperti memberi salam, berdoa, absensi dan menyapa siswa, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, mengingatkan kesepakatan kelas, menyampaikan topik atau materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini yaitu materi tentang penerapan Pancasila, mengingatkan materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan, menyampaikan penilaian dan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan, mengetahui kesiapan belajar, diagnostik non-kognitif. Selain koordinasi dengan PK, juga bisa dilakukan di kelas sebelum pembelajaran dengan cara relaksasi tepuk. Kemudian, tes diagnostik kognitif, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengaitkan pembelajaran dengan keseharian. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk melalui tahapan tempur. Tahap yang pertama yaitu tumbuhkan. Memberi stimulus untuk menumbuhkan gagasan berpikir dengan cara membuat cerita atau menyuruh para murid menceritakan pengalaman sehari-hari. Contoh, murid menceritakan penerapan Pancasila dengan cara maju di depan kelas, menceritakan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap yang kedua, telusuri.
melalui diferensiasi konten yang beragam. Pertama, yaitu dengan konten digital, anak diajak menelusuri materi pokok penerapan Pancasila melalui atau dengan cara menonton video pembelajaran dalam bentuk film animasi. Yang kedua, dengan menelusuri secara langsung murid keluar kelas untuk mencari data di lingkungan sekolah tentang penerapan Pancasila. Hal ini bisa memfasilitasi gaya belajar siswa yang bervariatif, baik yang menyukai gaya belajar audio, visual, ataupun kinestetik. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis. Anak secara berkelompok menganalisa data yang sudah diperoleh melalui pengamatan video ataupun pengamatan langsung tentang penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, dan secara berkelompok pula menyelesaikan tugas komik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik manual atau digital berbasis aplikasi. Tahap yang keempat, presentasikan. Melatih murid dapat mengekspresikan diri di depan umum, yaitu dengan cara berkelompok maju presentasi sekaligus sebagai tahapan diferensiasi produk, yaitu siswa menunjukkan hasil kerjanya tentang komik Pancasila dalam bentuk komik manual ataupun komik digital. Tahap yang kelima yaitu ulangi. Guru membimbing untuk mengulang materi dan mengetahui capaian pembelajaran yang dilakukan dengan berbantuan gamifikasi atau bermain game yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Game yang digunakan bisa bervariatif, berbasis manual ataupun aplikasi. Tahap yang keenam yaitu rayakan. Memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah aktif dalam pembelajaran ataupun dalam bermain game dengan mendapatkan skor maksimal. Apresiasi bisa melalui tepuk tangan ataupun reward lainnya. Tahap yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru melakukan refleksi tentang capaian pembelajaran, menyimpulkan pembelajaran, dan mengingatkan tentang kegiatan pertemuan selanjutnya. Praktik baik ini bisa memberi dampak perubahan positif terhadap proses dan hasil belajar murid dan menciptakan proses belajar yang menyenangkan dengan melibatkan murid secara utuh dalam proses belajar mengajar. Belajar seasik bermain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.